Kayaknya teman-teman mahasiswa perlu belajar ke anak-anak SMA 2 Solo. Ya ketika kepala sekolahnya menaikkan SPP, mereka bukan cuma menolak, tapi mereka melakukan investigasi Betul. dan memaksa kepala sekolah untuk membuka anggaran gitu ya. Ini kampus perguruan tinggi mestinya jauh Dan, lebih baik gitu ya dan dibanding. temuan mereka dahsyat ya, Cuman mereka dahsyat itu padahal sekolah. Ini apalagi perguruan tinggi. SMA ya. Betul, betul. Jadi Sekarang udah ada itu internet, sudah ada data. Kenapa nggak dikulik tuh? LHKPN rektornya, ya. LHKPN wakil rektornya gitu ya. Kemudian dibelejetin. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama. Mahasiswa Universitas Sudirman menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan UKT yang merupakan kebijakan rektor dan menurut rektor merupakan bagian dari tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Ristek nomor 2 tahun 2024 tentang UKT. Nah, setelah demo dilakukan, mahasiswa protes, kemudian rektor mencabut peraturan rektor terkait UKT dan akan disusun kembali, diatur kembali sesuai dengan aspirasi masyarakat, mahasiswa, serta orang tua murid. Nah, untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama berkaitan dengan korupsi ya yang ada di perguruan tinggi, karena setelah viral rame-rame soal kenaikan UKT di Unsud, tiba-tiba ada berita wakil rektor Unsud menggunakan baju merek mahal, jam yang juga mahal. Jamnya Rolex, bajunya itu Louis Vuitton. Nah, ini tentu kontras ya dengan apa yang menjadi kebijakan mengenai pembiayaan. Karena di luar UKT juga ada misalnya iuran pengembangan institusi yang ditetapkan juga secara kelembagaan oleh kampus, yang ini juga semakin menekan biaya orang tua dan tentu mahasiswa. Nah, untuk membincangkan soal ini sudah hadir di tengah kita Bung Ade Irawan, Koordinator ICW 2012 hingga 2014 atau 15 ya, saya agak lupa. Sekarang sebagai Direktur Utama Visi Integritas. Bung Ade, apa kabar? Baik, Bung. Apa kabar? Katanya habis makan nasi Padang ini. Always nasi Padang. Nasi Padang is the best ya, terutama rendang ya. Nasi Padang dan nasi Sunda dong. Oke. Nasi yang lain nggak ikut. Enggak. Bung Ade, respon pertama soal kenaikan UKT diprotes batal. Nah, ini kan ada kecenderungan proses pengambilan keputusan ya, terutama yang membawa implikasi kepada mahasiswa terutama itu kok sepertinya tidak melalui mekanisme partisipasi ya, mahasiswa didengarkan, orang tua didengarkan, akan tetapi langsung jebret jadi dan akhirnya kemudian ditentang. Kalau info dari para mahasiswa yang demo itu kan ada yang dari 9 juta tiba-tiba melonjak menjadi 45 juta. Nah, ini gimana? Ya, pertama ini sangat disayangkan dan menurut saya sih agak memalukan ya. Karena perguruan tinggi mestinya bisa dijadikan sebagai contoh wabil khusus terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan perguruan tinggi dan saya kira di hampir di semua tempat diharapkan menjadi benteng terakhir dalam melawan korupsi. Dan salah satu caranya adalah perguruan tinggi juga menerapkan tata kelola. Nah, ini yang saya kira jelas tidak ada. Tidak mungkin akan ada demo besar-besaran, ada penolakan yang begitu luar biasa dari mahasiswa kalau kemudian prosesnya dibuat partisipatif, gitu ya. Dan mestinya memang perguruan tinggi memberi contoh dengan itu. Ketika dia butuh anggaran, ini kan tidak ujuk-ujuk ada kan. Anggaran ini kan tidak, kebutuhan biaya ini tidak muncul berdasarkan asumsi
berdasarkan reka-reka gitu ya, tapi berdasarkan hitung-hitungan yang jelas. Bahkan munculnya kebutuhan biaya ini satu komponen, bahkan salah satu komponen kecil dari banyak komponen yang disebut sebagai anggaran kampus atau anggaran perguruan tinggi. Dan saya lihat bukan cuma di Unsud, juga di banyak perguruan tinggi tidak punya tata kelola yang memadai terkait dengan anggaran ini. Mereka tidak bisa menjelaskan atau mereka tidak membuka berapa sih kebutuhan biaya kampus dalam 1 tahun. Jadi Ketika bicara berapa, poinnya soal transparansi yang sering tidak muncul ya dalam perencanaan anggaran ya. ya, kampus ini kalah dengan masjid. Ini contoh sederhananya kan masjid. Kalah dengan apa? Masjid. Masjid. Kalau Bung Andan tadi ke masjid ya, sholat Jumat, itu kan diumumkan kan, dia lagi pembangunan butuh berapa, lalu kemudian dapat berapa. Sesederhana itu, dan sesederhana itu tidak bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Kalau kita Meskipun mereka diaudit ya. Iya, kalau kita datang ke banyak kampus kan kita tanya ke mahasiswa atau tanya ke dosen, berapa sih anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi di kampus kalian? Nggak ada yang tahu, gitu ya. Nggak banyak yang tahu, gitu ya. Padahal kalau kampus mau dijadikan sebagai role model bagi lembaga-lembaga dalam melawan korupsi, gitu ya, mestinya itu semua terbuka. Bahkan bukan cuma terbuka, semua sebagian besar tahu asbabun nuzul munculnya angka-angka itu kan, Dari angka mana? dari sisi ya pemasukan maupun angka dari sisi pengeluaran begitu. Tapi ini tidak terjadi Bung Adnan, dan saya kira ini sangat disayangkan, makanya kemudian muncul penolakan-penolakan gitu ya, dan kalau kemudian dibiarkan ya bisa saja juga muncul misalnya praktik-praktik korupsi, manipulasi. Kita nggak pernah tahu kan, kalau pengalaman dulu di ICW kita buat penelitian, ketertutupan macam ini kan akhirnya kalau dibuka ternyata ada anggaran double gitu ya. Sudah didanai oleh APBN tapi juga masih minta dari orang tua murid, atau juga sudah dibiayai oleh APBD tapi juga masih diminta dari orang tua murid. Bahkan dalam konteks misalnya Unsud, mereka baru dapat CSR yang kemudian bermasalah kan ya, yang kemudian membawa rektornya masuk jeruji, itu juga mestinya dibuka. CSR dari mana saja sih, dipakai untuk apa saja sih? Nah ini Jadi, saya kira ini tidak. sebenarnya aspek transparansi pengelolaan anggaran di kampus itu satu terkait dengan penerimaannya, dari mana saja penerimaan mereka. Jadi yang dibuka itu bukan hanya yang dari APBN, ya, akan tetapi juga hibah-hibah dari CSR perusahaan atau hibah luar negeri. Kadang-kadang mereka juga dapat ya hibah luar negeri, termasuk juga pengeluarannya. Termasuk APBD. Ya, termasuk APBD dan juga pengeluarannya. Nah, ini tadi Bung Ade mengatakan mahasiswa kalau ditanya sering nggak tahu duitnya itu kampus setahun berapa, dari mana dapatnya, untuk belanja apa saja. Padahal ya kampus ini kan juga sebagai objek audit ya. Kalau kampus negeri itu ya auditnya dari BPK lah. Dan kayaknya laporan audit BPK pun juga tidak banyak yang tahu kan seperti apa kondisi aktual yang ada di kampus. Nah tadi kita ngomong soal isu transparansi ya, yang jadi persoalan cukup serius di kampus-kampus ya. Yang ini kemudian tercermin pada masalah korupsi yang juga ada di sana. Dalam catatan tren korupsi pendidikan ICW dari 2016 sampai 2021 itu ditemukan ada sekitar 20 kasus korupsi yang melibatkan perguruan tinggi, yang nilai kerugian negaranya itu kira-kira mencapai 780 miliar. Ya, hampir mendominasi ya, mayoritas dari kasus-kasus korupsi pendidikan yang lain seperti kasus korupsi dana BOS di sekolah-sekolah ya. Kalau ini kan perguruan tinggi, dan ini sesuatu yang sampai hari ini sepertinya nggak diadres ya oleh pemerintah, oleh kampus sendiri. Nah, catatan Bung Ade terkait dengan soal tata kelola kampus nih. Karena kemudian kita nggak bisa menghindar dari persoalan korupsi yang terjadi di sana. Ya, pertama kalau bicara tata kelola dan kemudian dikaitkan dengan korupsi, yang terungkapkan hanya 1 dari 4 jenis korupsi di perguruan tinggi. Oh, ada 4 terkait jenis korupsi. Dan barang dan betul. Nah, 3 jenis yang lain, yang pertama korupsi terkait dengan fungsi pendidikan.
Itu ya apa saja misalnya soal akreditasi, lalu kemudian soal apa kalau di sekolah soal mata mata apa mata pelajaran misalnya dosennya mesti diarahkan kepada misalnya penerbit tertentu itu kan itu terkait dengan fungsi-fungsi pendidikan atau kalau dalam konteks Unsud atau di beberapa kampus yang lain CSR gitu ya. Kampus kan punya apa kewajiban ya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan itu juga kerap didukung oleh CSR atau lembaga-lembaga yang lain yang kemudian mau menyalurkan dananya agar memang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan itu lewat kampus dan itu kan bagian dari fungsi pendidikan. Nah dalam konteks itu juga manipulasi dan korupsi manipulasi juga banyak terjadi. Yang kedua soal pengadaan barang dan jasa ini yang banyak menyeret rektor atau petinggi perguruan tinggi kan dan saya kira nggak perlu dibahas karena ini praktiknya terang benderang lah ya misalnya pengadaan mulai dari pengadaan perlengkapan sampai pembangunan dan modusnya sama aja mau perguruan tinggi atau institusi negara ya. Dan ini yang perlu kita catat karena sekarang sedang mulai fase penerimaan mahasiswa baru. Kita tahu di kasus-kasus sebelumnya masalah ini muncul. Suap menyuap gratifikasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Betul, itu kalau dalam teori masuknya di korupsi fungsi pendidikan gitu ya. Jadi kadang bukan siapa yang punya kompetensi yang dianggap bisa masuk, tapi siapa yang bisa tendernya tender uang gitu ya. Siapa yang bisa kasih sumbangan yang paling besar dia yang akan diterima begitu. Nah itu yang kedua pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga yang banyak juga tidak terungkap terkait dengan profesionalisme sivitas akademi di kampus, terutama dosen. Saya kira Bung Adnan dulu pernah kuliah di tempat yang sama dengan saya gitu ya. Ya mau seperti itulah gitu ya. Mau skripsi supaya lancar, harus bagaimana gitu ya. Ada lihat jaket yang bagus kayaknya. Ada dosen yang minta burung karena dia suka burung. Ya, itu kan terkait dengan apa profesionalisme gitu ya. Nah, yang keempat terkait dengan perpajakan. Tapi ini yang belum banyak terungkap di kita. Itu per teori. Dan saya kira di kita memang masalahnya hampir sama. Dan ini yang jadi masalah. Perguruan tinggi, sekolah bermasalah dengan tata kelola ini. Nah, yang lebih bermasalah lagi, banyak orang yang menganggap, perguruan tinggi, sekolah, nggak mungkin ada praktik korupsi, sehingga nggak perlu diawasi. Gitu ya. Padahal dana cukup melimpah di sana. Baik dana dari orang tua murid, dana dari masyarakat, dana dari negara. Yang ini pada akhirnya dalam teori-teori korupsi ketika tertutup, tidak ada yang mengawasi, diskresi besar, dengan mudah bisa disalahgunakan. Gitu ya. Dan nah ini yang aku mau masuk, Bung Ade, soal saya sengaja buat Bung Adnan masuk. Terkait dengan pengelolanya ini ya, pengelola perguruan tinggi ini kan, ya mereka-mereka ini bukan hanya orang biasa ya. Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan. Ini semua kan para intelektual. Yang syaratnya pun juga mungkin berbeda daripada kita kan. Mereka ini harus S2 minimal, S3, atau bahkan harus profesor gitu ya, untuk menjadi seorang rektor misalnya. Dan itu artinya kan keilmuan mereka tinggi. Tentu dengan keilmuan tinggi, ya moralitas dan etikanya juga kuat semestinya. Ya. Nah ini apa masalahnya kemudian di kampus? Orang-orang yang sebenarnya punya pengetahuan yang lebih baik daripada masyarakat biasa, tapi justru ketika mengelola sumber daya di kampus, ya sebagiannya melakukan penyimpangan atau minimal tidak mau membuka diri. Seperti yang tadi disampaikan Bung Ade. Iya, kalau dalam konteks yang agak lebih makro, saya kira ini ada kaitannya juga dengan politisasi dan liberalisasi pendidikan di kita kan. Proses pemilihan rektor juga butuh proses yang cukup panjang dan proses politik yang juga cukup panjang begitu ya. Dan di beberapa kasus kan juga mulai terungkap gitu ya, butuh juga biaya yang cukup besar. Gitu. Dan ya sesuai dengan nature hukum alam ketika
proses politik butuh uang yang cukup besar. Ini juga butuh uang untuk mengembalikan lagi. Dan saya kira ini hampir sama seperti pemilihan DPR atau kepala daerah gitu. Yang lain saya kira ditambah dengan kondisi yang saya sebutkan di awal tadi gitu ya. Di kampus cenderung tertutup. Bahkan kampus kalah dibanding masjid, kalah dibanding lembaga-lembaga yang lain. Bahkan di institusi-institusi pemerintah kan termasuk BUMN misalnya semua dibuka. Audit, laporan kinerja gitu ya. Kalau kita coba lihat apakah di kampus mereka mempublish misalnya laporan keuangan mereka yang diaudit, laporan kinerja mereka, kan jarang kita temukan itu. Dan ya sesuai dengan teori-teori dasar terkait dengan korupsi, ketika semuanya tertutup dan nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang berani mengawasi, akhirnya ya bisa dengan mudah praktik-praktik korupsi dilakukan. Baik misalnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan fungsi pendidikan tadi, rekrutmen, bukan cuma rekrutmen mahasiswa, tapi juga rekrutmen pegawai, bisa juga rekrutmen dosen, gitu ya, atau terkait dengan profesionalisme sivitas akademika, gitu ya. Nah, dan memang ya kondisi ini saya kira faktor-faktor eksternal ini yang kemudian membuat intelektualisme atau pengetahuan mereka itu ya pada akhirnya tidak terpakai gitu ya. Pada akhirnya tidak bisa membantu mereka untuk kemudian menjaga agar alih-alih mereka menjadi contoh ya paling tidak mereka tidak menjadi bagian dari pelaku korupsi di perguruan tinggi gitu ya. Dan jadi bisa dibilang ilmunya itu hanya dipakai di kelas saja. Ya, kadang-kadang di kelas pun ilmunya hilang, bro. Ya, kadang-kadang hilang. Pakai ilmu kekuasaan. Nah, iya, pakai ilmu kekuasaan. Dan saya kira kalau kita lihat efeknya kan sebelum Bung Adnan tanya dampaknya seperti apa, efeknya kan bisa kita lihat sekarang. Gitu ya. Perguruan tinggi kayak lokomotif mogok. Ya. Permasalahan bangsa yang begini luar biasa, tidak banyak kan yang mau bergerak. Bahkan ada perguruan tinggi yang justru sebaliknya gitu ya. Menjadi stempel dari apa yang terjadi hari ini ya. Betul. Ini yang saya kira dampak yang luar biasa terkait dengan korupsi di perguruan tinggi. Bukan cuma keuangan negara, bukan cuma masyarakat yang bayar lebih mahal, tapi ya contoh buruk sekaligus kemudian perguruan tinggi tidak bisa menjadi bagian dari solusi masalah bangsa. Gitu ya. Perguruan tinggi cuma kalau bahasa kita awal-awal dulu di PES mahasiswa, cuma jadi menara gading, bukan jadi menara api gitu ya. Mereka berubah menjadi pabrik saja yang kemudian melahirkan para sarjana yang itu pun mereka setelah jadi sarjana bingung mau kerja apa karena skillnya nggak ada. Ya. Ini sesuatu yang juga menjadi catatan BPS ya. Kalau kita rujuk kepada data 2023 per Agustus 2023 BPS, itu dari kalangan mahasiswa D1, D3 hingga perguruan tinggi itu tingkat pengangguran terbukanya itu hampir 1 juta itu angkanya, dan itu cukup besar karena jumlah mahasiswa di Indonesia itu kira-kira sekitar 7 juta gitu ya. Nah ini kan juga menjadi persoalan serius akibat dari pengelolaan kampus yang yang ala kadarnya, kemudian juga karena problem korupsi yang mengakar. Yang membuat kampus juga tidak cukup kompetitif ya berhadapan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang jauh lebih kredibel. Ada juga penelitian yang lain, Bung Adnan, di luar negeri ya, saya lupa penelitian siapa. Dijelaskan di situ bahwa ketika kampusnya korup, institusi-institusi seperti korporasi juga akan melihat, juga cenderung untuk tidak memilih mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi korup tersebut untuk dimasukkan di perusahaan mereka, itu ya, karena menurut mereka biayanya jauh lebih besar, karena mereka harus training lagi, harus ada penguatan lagi, gitu ya. Dan ini yang mestinya ketika ada korupsi di perguruan tinggi juga jadi PR mahasiswanya, karena secara tidak langsung mereka dua kali jadi korban kan. Mereka bayar mahal, kualitasnya nggak bagus, gitu ya. Triple ya, ketika lulus korporasi juga cenderung tidak mau terima mereka gitu ya, karena kampusnya dianggap sebagai kampus korup, kampus yang buruk gitu. Jadi Bung Ade, ya.
sebenarnya kan tadi kita ngomong soal korupsi, masalah tata kelola di perguruan tinggi yang sebenarnya cukup cukup memprihatinkan ya. Eh, Pemerintah kan bukan diam saja. Bersama KPK misalnya mereka itu mengintrodusir pendidikan anti korupsi. Ya. Bahkan ini menjadi mata kuliah wajib di perguruan-perguruan tinggi. Ya. Dirjen Dikti juga mengklaim sudah ada sekitar 3.000 kampus di Indonesia yang menerapkan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini gitu. Nah, apakah artinya sebenarnya ketika isu transparansi nggak pernah punya pengaruh gitu ya? Artinya setelah menerapkan pendidikan anti korupsi, kampus itu menjadi lebih terbuka, menjadi lebih transparan, menjadi lebih akomodatif, partisipatif gitu ya. Dengan pengelolaan tentu yang juga jadi berbeda. Kok ini sepertinya nggak ngaruh? Pengelolaannya tetap tertutup, ya Unsut itu salah satu contohnya lah. Meskipun sebenarnya protes atas UKT itu juga terjadi di beberapa kampus yang lain. UGM juga sebenarnya mahasiswanya pada protes tuh dengan UKT yang telah ditetapkan. Nah ini kok nggak sinkron, nggak nyambung gitu. Ada masalah apa ini terkait dengan pendidikan anti korupsi yang diterapkan di perguruan tinggi? Iya, sebenarnya pendidikan anti korupsi penting dan bagus, mengingat posisi dari perguruan tinggi cukup strategis dalam konteks pemberantasan korupsi, baik itu pencegahan atau penguatan pemahaman dari calon generasi muda ini terkait dengan bahaya dan pentingnya mereka terlibat dalam korupsi. Itu sebabnya pendidikan anti korupsi penting gitu ya. Cuma memang yang saya lihat masalahnya adalah hanya selesai dengan membuat kurikulum yang kemudian lebih terjebak pada sisi formalitas gitu ya. Karena kalau kita yakini sendiri sebenarnya walaupun tanpa ada kurikulum anti korupsi, pendidikan anti korupsi, nature perguruan tinggi, nature institusi pendidikan ini kan melawan korupsi kan gitu ya. Tanpa ada itu pun ketika institusi pendidikannya bebas dari praktik korupsi, mereka dengan sendirinya akan mengajarkan anti korupsi. Apalagi kemudian ditambah atau diinsersi dengan kurikulum anti korupsi akan makin dahsyat. Nah problemnya adalah fondasinya nggak dibuat gitu ya. Fondasinya nggak diperkuat. Upaya untuk membangun yang kita bilang di awal tadi, semesta tata kelola di perguruan tinggi ini tidak dibangun gitu ya. Sehingga akhirnya kayak hipokrit kan. Di dalam kelas diajarkan anti korupsi, di luar kelas bahkan di dalam kelas sendiri dilakukan praktik korupsi. Dan Jadi dalam teori manapun, kalau kita pakai teorinya Benjamin S. Bloom ya, yang sangat klasik itu, yang akan punya banyak pengaruh kan bukan aspek kognitif kan, tapi aspek motorik. Iya, orang lihat kalau kemudian diajarkan dalam kelas berapa SKS terkait anti korupsi, tapi kemudian rektornya misalnya ambil uang PBJ, rektornya ambil dana CSR, rektornya ikut nilap uang iuran mahasiswa, ya nggak akan punya pengaruh apapun. Atau misalnya nggak harus ketahuan korupsi lah, tapi kemudian penampilannya bermewah-mewahan gitu ya. Seperti yang tadi yang diberitakan di kasus Unsut itu kan wakil rektornya bajunya Louis Vuitton, jamnya Rolex ya. Meskipun kita nggak tahu itu asli apa palsu ya. Tapi kan juga saat ini kita sering melihat ya para pejabat tinggi di rektorat itu ya naiknya Alphard gitu ya. Sesuatu yang semestinya itu tidak bukan berarti kita itu melarang mereka menikmati hal itu, cuma lagi-lagi mereka kan bukan pengusaha gitu ya. Mereka itu pendidik gitu, yang itu artinya memang sikap humble ya, sesuatu yang ya dalam kasus di luar negeri ya mereka-mereka yang ada dalam posisi penting di kampus ya tidak menunjukkan itu. Bahkan kemarin mantan kanselir Jerman gitu ya, yang perempuan itu Angela Merkel gitu ya, itu kan jelas sekali bagaimana kesederhanaannya, tidak pernah melibatkan keluarganya selama puluhan tahun berkuasa, orang nomor satu, bahkan orang paling powerful ya di Eropa bukan hanya di Jerman, itu tidak seperti itu gitu. Nah ini garis putusnya di mana sebenarnya?
Sehingga tidak ada kesinambungan tadi antara pendidikan anti korupsi, sikap manajemen di kampus, dan juga sebenarnya sikap mahasiswa. Karena terus terang kalau dalam konteks unsur, kita cukup menyayangkan kenapa yang di demo cuma UKT-nya. Ya, tapi tidak masuk ke isu anti korupsi yang lebih mendalam gitu. Ada catatan nggak soal ini, Dek? Iya, saya kira kalau ditanya garis putusnya di mana, ini kelihatan soal leadership ya, leadership di nasionalnya maupun di perguruan tinggi. Karena kuncinya ada di situ saya kira. Dalam sistem manapun, dalam banyak penelitian juga ditegaskan bahwa leadership menjadi hal yang penting. Harapan saya sih sebenarnya ketika kampus menyatakan anti korupsi, mereka juga declare ketika anti korupsi misalnya kampus, pimpinan kampus termasuk dosen tidak boleh terima A, B, C, D dari mahasiswa, dari rekanan dan lain sebagainya. Kalau menerima ada pusat laporan, pengaduan gitu ya. Itu mesti ada komitmen terlebih dahulu dan itu dideklar. Dideklar ke siapa? Dideklar di internal, ke Sivitas Akademika, dan dideklar ke eksternal, termasuk di dalamnya vendor-vendor atau lembaga-lembaga yang bisa memberikan bantuan kepada perguruan tinggi. Itu penting, declare itu. Supaya apa jelas, standing positionnya kampus. Nggak boleh. Dan ini juga ketika mereka declare, ada yang mau memberi, mereka juga akan mikir 2 kali. Penelitian kita di PLN ya, dengan segala catatan, ketika pimpinan di PLN declare, vendor-vendor nggak berani kok, gitu ya. Mau coba-coba juga nggak berani, gitu ya. Dan apalagi kemudian ada mekanisme pengaduan yang membuat mereka juga was-was kalau mereka nekat bisa dilaporkan. Kuncinya itu, dan saya kira itu yang salah satu missing link itu ya. Yang kedua, itu bisa ditindaklanjuti dengan apa? Misalnya soal penyusunan anggaran perguruan tinggi. Dilibatkan misalnya ada BEM, ada Ormawa, ya, ada perwakilan dari masyarakat untuk menyusun anggaran ini dan kemudian dibuka. Gitu ya. Kampus ini mengelola uang berapa sih? Sumber uangnya dari mana saja? Kampus ini punya program apa saja sih? Butuh berapa biayanya selain biaya operasional dan gaji gitu ya. Kalau itu semua dilakukan kan, Bung Adnan, saya kira kampus ini bisa benar-benar jadi contoh gitu ya. Praktik-praktik yang selama ini pat gulipat yang kemudian membuat kampus menjadi sakit juga tidak akan terjadi gitu ya. Dan saya kira ya mohon maaf ini perguruan tinggi mesti belajar dari BUMN dengan segala catatannya lah ya. BUMN punya banyak sistem yang memungkinkan praktik-praktik kecurangan atau praktik-praktik fraud atau praktik-praktik korupsi itu bisa diminimalisir. Nah ini yang nggak dilakukan oleh perguruan tinggi. Kalau dalam bahasa agamanya, keimanan mereka terkait dengan anti korupsi hanya sampai tenggorokan saja, bro, gitu ya. Sampai tembolok saja. Atau mungkin para pengelola perguruan tinggi negeri terutama ya, bisa juga belajar dari PTS ya. Ya. Karena meskipun mereka mungkin standar tata kelolanya bisa sangat beragam gitu, tapi untuk kampus-kampus yang top lah ya di level swasta, itu kan tanpa harus mengetahui apakah ada korupsi atau tidak di sana, tapi kan satu layanannya lebih baik ya, fasilitasnya jauh lebih baik gitu ya. Let's say dengan harga yang kira-kira hampir sama lah ya dengan perguruan tinggi negeri yang top gitu ya di Indonesia. Nah, ini kan perasaan atau layanan yang membuat mahasiswa mungkin akan berpikir, oh kampus kami baik-baik saja karena kami mendapatkan layanan terbaik yang memang menurut kami itu harus disediakan. Tapi di luar itu, Bung Ade, lagi-lagi aku mau balik ke gerakan mahasiswanya karena ini penting. Kita hari ini juga di Amerika sedang menyaksikan bagaimana sebagian kampus di sana mahasiswanya bergerak, meskipun isunya agak berbeda ya. Isunya kan lebih ke isu perang Israel dan Palestina. Tapi dalam konteks memanfaatkan momentum unsut ini. Karena kalau misalnya sekarang sudah direvisi ya, kebijakan mengenai UKT-nya di stop, sedang ada revisi, nanti akan keluar lagi kebijakan baru yang mungkin win-win gitu ya sifatnya. Mahasiswa diam. Padahal tadi isu besarnya belum terjawab soal keterbukaannya. Nah ini bagaimana mengkaitkan antara isu pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi
momentum gerakan mahasiswa di Unsud dengan mendorong keterbukaan pengelolaan anggaran dan kebijakan di kampus? Iya, pertama yang mesti diingat untuk mahasiswa, mereka punya tugas kenabian, gitu ya. Bahkan mereka bukan cuma harus kuliah selesai cari kerja, gitu ya. Tapi mereka punya tugas kenabian yang kemudian punya kontribusi kepada society, kepada masyarakat, dan mereka harus sensitif dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, celakanya ini problem yang mereka hadapi saja mereka nggak sensitif gitu ya, apalagi problem yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saya kira memang kapitalis liberalisasi pendidikan punya pengaruh yang cukup besar gitu ya, di mana mahasiswa perguruan tinggi cenderung untuk membuat agar mahasiswa cepat selesai, cepat masuk, cepat keluar gitu ya. Sehingga kampus tidak lagi menjadi kawas canda di muka untuk menggojlok agar si mahasiswa ini bisa menjadi, kalau istilah Sindonata, Sindonata kalau tidak salah, Diakara, menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Bisa menjadi manusia yang benar-benar manusia gitu ya. Nah ini yang saya kira nggak terjadi, sehingga mahasiswa tidak sensitif dengan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk dihadapi oleh mereka, problem mendasarnya yang dihadapi oleh mereka. Ini saya kira yang agak miss. Cara mereka ya pragmatis saja, problem UKT ya UKT aja gitu ya. Walaupun oke lah, itu sudah ketika mereka mau prosesnya Sudah lumayan. Ya ada lumayan. Tapi kan sebenarnya ada problem yang lebih besar, dan ini yang nggak dilihat gitu ya. Dan kalau kita lihat diskusi ketika dengan teman-teman di perguruan tinggi, ya memang nggak banyak forum-forum diskusi, forum baca kelompok diskusi, kelompok buku begitu ya. Nah ini saya kira yang membuat perguruan tinggi Sivitas Akademika cenderung abai atau cenderung cuek dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh publik, termasuk masalah mendasar yang mereka hadapi gitu ya. Jadi pragmatis saja. Nah ini yang saya kira yang kemudian ke depan mesti diperbaiki nih Sivitas Akademika. Kalau begini terus, saya kira kampus ya tidak akan punya fungsi apapun. Kampus cuma jadi pabrik untuk mencetak calon-calon tenaga kerja baru, gitu ya. Padahal kalau kita lihat asbabun nuzul perguruan tinggi ini kan bukan cuma mencetak calon-calon pekerja, gitu ya. Dia kan mencetak manusia yang peduli dengan lingkungannya. Kalau dalam konteks anti korupsi, kampus ini kan punya fungsi apa? Punya dua fungsi. Pertama, memberikan pemahaman terkait dengan bahaya korupsi, sehingga Sivitas Akademika, mahasiswa, dosen tidak akan melakukan praktik korupsi karena praktik ini merugikan orang banyak. Praktik ini merugikan masyarakat. Bahkan praktik ini bisa merugikan dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi perguruan tinggi dalam konteks pemberantasan korupsi memberikan keterampilan gitu ya, sehingga Sivitas Akademika ini bisa menjadi garda terdepan untuk melawan korupsi gitu ya. Mereka punya tools yang mereka bisa kembangkan untuk mencegah praktik korupsi. Dua ini mestinya dijalankan oleh perguruan tinggi dalam konteks melawan korupsi, dan dua-duanya ini nggak jalan gitu ya. Justru perguruan tinggi sekarang perlahan-lahan sudah menjadi epicentrum praktik korupsi ini yang kita khawatirkan, karena jumlah yang terlibat dalam praktik korupsi kan makin banyak gitu ya, dan lama-lama dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal perguruan tinggi, institusi pendidikan ini institusi yang istimewa. Ya. Institusi yang cara berpikir yang korup pun semestinya itu tabu ya di perguruan tinggi ya. Karena kan ilmu itu kan sangat dekat dengan aspek kejujuran dalam proses mendapatkan, dalam proses mengolah, dalam proses menyajikan, dan tadi misi-misi kemanusiaan yang diemban oleh perguruan tinggi, karena bagaimanapun perguruan tinggi merupakan bagian dari pilar peradaban sebuah bangsa gitu. Bung Ade, saya kira catatannya sudah cukup lengkap. Ini kita dorong para mahasiswa untuk masuk lebih jauh, ya, jangan hanya berhenti di protes UKT-nya, karena itu masalah kecil sebenarnya. Karena masalah sebenarnya adalah kampusmu itu nggak terbuka, kampusmu itu nggak transparan. Jadi tiba-tiba kalau ada UKT angka 45 juta, ada UKT angka 30 juta, itu tentu sulit untuk dicari pembenarannya secara rasional
dan juga mungkin dengan kebijakan-kebijakan manajemen kampus, rektor yang lain yang juga akan mencekik mahasiswa, itu akan terjadi kalau mahasiswa tidak kritis ya terhadap lingkungannya sendiri. Kita nggak berharap mahasiswa itu memikirkan hal-hal besar dulu lah. Tapi tengok saya di dalam, seperti apa kondisinya. Disitulah mereka mulai bersuara sehingga kampus bisa berperan lebih aktif ke depan sebagai garda pembangunan peradaban bangsa Indonesia ini. Ada catatan terakhir Bung Ade sebelum kita tutup? Kayaknya teman-teman mahasiswa perlu belajar ke anak-anak SMA 2 Solo. Ya ketika kepala sekolahnya menaikkan SPP, mereka bukan cuma menolak, tapi mereka melakukan investigasi. Betul. Dan memaksa kepala sekolah untuk membuka anggaran gitu ya. Ini kampus perguruan tinggi mestinya jauh lebih baik gitu ya. Dan temuan mereka dahsyat ya. Temuan mereka dahsyat. Itu padahal sekolah. Ini apalagi perguruan tinggi. SMA ya. Betul. Jadi sekarang udah ada internet, sudah ada data. Kenapa nggak dikulik tuh? LHKPN rektornya, LHKPN wakil rektornya gitu ya. Kemudian dibelejetin. Anggarannya, auditnya, kalau nggak ada minta ke BPK secara resmi atas nama BEM, pasti diterima, pasti dikasih gitu ya. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mengkritisi kampus sepanjang tadi dilakukan secara bersama-sama, jangan sendiri, karena kalau sendiri ya akan jadi korban dari kekuasaan kampus yang cukup kuat hari ini karena ada backup politisi, ada backup pemerintah pusat ya. Mengingat jatah suara dari Pak Menteri untuk memilih rektor itu kan besar sekali. Demikian sahabat integritas, bincang-bincang kita dengan Bung Ade Irawan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe channel kita di Satu Visi Utama, like, komen, serta share. Jika informasi atau diskusi ini bermanfaat, share juga ke para mahasiswa supaya mereka mendengarkan apa yang menjadi usulan-usulan kami di dalam forum ini. Sampai jumpa.